A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin, muslimat, sahabat asa yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan saya, Ustadz Ardiansa Asri Hussein, dalam kajian-kajian ilmu, dan insya Allah Ta'ala pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bawakan seputar fikih takziah. Ya. Takziah adalah salah satu ibadah dalam Islam ya yang ada tuntunan, ada panduan dalam agama kita, karena takziah tidak semata-mata kita bertemu dengan keluarga yang ditimpa musibah, tetapi juga ada target-target mendoakan baik untuk keluarga yang ditinggalkan serta mayit yang atau mayitah yang wafat. Muslimin muslimat sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita akan uraikan dulu apa itu takziah ya. Takziah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah at-tasbir ya. Jadi beliau mengatakan bahwa at-takziah lughatan adalah at-tasbir. Jadi untuk menyabarkan atau membuat seseorang agar dia bersabar. Adapun dalam istilah yang lebih umum ya, takziah itu adalah ayusalliya ya ahlu al-mayyiti wa yuhammiluhum ala as-sabri biwa'dil ajri wa yuraghibuhum fir ridha bil qada wal qadar ya. Jadi upaya kita untuk menghibur keluarga yang sedang berduka cita agar mereka bersabar ya dan yakin atas janji pahala dari Allah Subhanahu wa taala serta memotivasi mereka untuk ridha dengan qada dan qadar, dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah takziah secara lughatan dan secara syar'an ya. Dan di antara dasar perintah kita untuk bertakziah yang pertama adalah Al-Qur'an. Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa serta permusuhan. Quran Surah Al-Maidah ayat yang kedua. Ayat ini menjadi dasar secara umum bahwa seorang muslim terhadap muslim yang lainnya harus saling mendukung, harus saling bantu, harus saling menguatkan, baik dalam kondisi ringan atau dalam kondisi berat, baik dalam kondisi bergembira atau dalam kondisi berduka. Yang kedua, dalil dari hadis-hadis Nabi yang pertama adalah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Dawud, di mana beliau bersabda, "Wallah fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi." Allah senantiasa membersamai seorang hamba selama hambanya itu membersamai saudaranya. Ya. Dan juga di antara dalil yang menjadi dasar perintah kita untuk bertakziah adalah hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau bahwa seorang muslim terhadap muslim yang lain punya hak dan kewajiban, dan di antara kewajiban kita terhadap muslim yang lain adalah datang ya ke pengebumian atau kematian keluarga mereka, atau ikut menghibur kesedihan-kesedihan yang mereka alami. Ini di antara dasar ya kita melakukan ibadah takziah. Ibadah takziah diuraikan oleh para ulama setidaknya memiliki 3 hakikat. Hakikat yang pertama bahwa takziah itu hukumnya sunnah, sangat dianjurkan. Karena tentu ya seorang muslim ketika berhadapan dengan kondisi sulit, ya, kondisi berat, terutama sekali ketika ada keluarga yang wafat, maka tentu ada rasa duka, rasa sedih, ya, rasa kesepian, ya. Maka kewajiban kita untuk menghibur saudara kita sesama kaum muslimin.
Ya, maka sepakat para ulama takziah itu hukumnya sunnah. Yang kedua, bahwa takziah tidak semata-mata kita menengok, tidak semata-mata kita melayat orang yang meninggal. Tetapi yang menjadi esensinya adalah kita mendorong keluarga yang ditinggalkan oleh mayit atau orang yang wafat itu untuk bersabar dan yakin bahwa mereka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka bersabar dan ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting tentunya takziah itu adalah mendoakan mayit, ya, seperti mana yang Nabi sabdakan, hadaya al-ahya lil mauta ad-du'a wal istighfar. Tidak ada kado yang lebih indah, kado yang terbaik yang diberikan orang hidup kepada orang yang telah wafat, melainkan doa dan istighfar. Ini diantara hakikat atau tujuan kita melakukan takziah. Kemudian yang juga tidak kalah penting ya ketika kita berbicara tentang takziah, bahwa takziah juga mencakup amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, ada kegiatan ma'ruf yang tentu kita perlu hidupkan, kita perlu semarakkan. Ya, di antaranya adalah bagaimana kita saling melayat, ya, saling mendukung, saling menguatkan. Dan di waktu yang sama kita juga harus melakukan nahi mungkar, ya, dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang ketika kita bertakziah atau ketika kita berbelasungkawa terhadap keluarga yang ditinggalkan. Muslimin muslimat sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga bersabda berkaitan dengan fadilat keutamaan melakukan takziah pada hadis Imam Tirmidzi, man aza musaban falahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang bertakziah, ya, ikut berbelasungkawa baik dengan datang ke rumah duka atau dengan mengucapkan ucapan takziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka dia mendapatkan pahala sama persis seperti pahala, ya, orang yang sedang berduka. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ya, Nabi juga bersabda, ma min mu'minin, ya, tak seorang mukmin pun yu'azzi akhahu bimusibatin, yang bertakziah, ya, yang berbelasungkawa terhadap duka atau musibah yang menimpa saudaranya, illa kasahullahu min hulalil karamah yaumal qiyamah, melainkan Allah akan pakaikan untuknya pada hari kiamat kelak pakaian kemuliaan. Ini tentu menjadi suatu takrim, ya, suatu penghargaan, apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman yang bertakziah kepada keluarga sahabatnya yang tertimpa musibah. Selanjutnya waktu berkabung, ya. Berapa lamakah waktu berkabung, ya, yang memang disunnahkan dalam agama kita? Jumhur mayoritas para ulama mengatakan bahwa waktu berkabung, ya, itu adalah 3 hari. Ini seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis Bukhari Muslim. Beliau bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa 3 ayamin illa ala zaujin fa innaha tuhiddu alaihi arba'ata ashhurin wa asyra, ya. Tidaklah halal, ya, bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat untuk berkabung lebih dari 3 hari, kecuali ketika dia berkabung atas wafatnya suaminya, di mana wanita yang ditinggal wafat suaminya berkabung selama 4 bulan 10 hari. Ini merupakan pendapat jumhur mayoritas para ulama bahwa memang waktu berkabung itu disunahkan selama 3 hari. Selanjutnya, apa yang diucapkan ketika kita bertakziah, terutama kepada keluarga yang sedang tertimpa musibah atau keluarga yang sedang berduka? Sebenarnya kata para ulama tidak ada ucapan atau doa yang khusus, ya. Namun umumnya para ulama merekomendasikan beberapa doa atau beberapa ucapan yang sunnah untuk kita sebagai pentakziah, ya, mengucapkannya kepada keluarga yang sedang berduka. Di antaranya hadis dari Imam Tirmidzi di mana Nabi pernah melayat salah seorang sahabat beliau yang tertimpa musibah. Beliau mengatakan, rahimakallahu wa ajaraka. Semoga Allah merahmatimu dan memberimu balasan pahala. Kita ulangi, rahimakallahu wa ajaraka.
Semoga Allah merahmatimu dan memberikanmu pahala. Ya, begitu pula ada juga doa yang diajarkan pada hadis Imam Muslim di mana pada suatu ketika Nabi pernah bertakziah kepada salah seorang sahabatnya dan beliau mengucapkan inna lillah ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma famurha fal tasbir wal tahtasib. Ya, jadi kata Nabi, sesungguhnya kita ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berhak untuk mengambilnya, ya, dan Dia juga berhak untuk memberinya. Segala sesuatu bagi Allah telah ada ketetapan waktunya. Maka hendaknya engkau bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara doa-doa yang kita perlu juga bisa baca. Kemudian juga dalam beberapa literasi disebutkan seperti dalam kitab Hasyiah Raddul Mukhtar. Ini salah satu referensi dalam madhab Hanafi. Kemudian juga ada dalam kitab Al-Mughni, ya, ini dalam merupakan kitab rujukan dalam madhab Hambali. Begitu pula dalam Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu, ya, ini Syekh Wahbah Zuhaili yang bermadhab Syafi'i, ya. Ya, beliau mereka menjelaskan bahwa di antara doa yang bisa kita baca kepada keluarga yang sedang berduka, ya, itu dengan doa a'zamallahu ajroka wa ahsana azaka wa rahima mayyitaka. Semoga Allah melipat gandakan pahalamu dan memberi engkau pelipur lara yang baik serta merahmati mayit keluargamu yang meninggal dunia. Diulangi, a'zamallahu ajroka wa ahsana azaka wa rahima mayyitaka. Semoga Allah melipat gandakan pahalamu, memberimu pelipur lara yang baik, dan semoga Allah merahmati mayit atau keluargamu yang meninggal dunia. Ini di antara doa ucapan yang kita sampaikan kepada keluarga yang meninggal dunia. Bolehkah kita bertakziah kepada non-muslim? Ya, mayoritas para ulama mengatakan bahwa non-muslim ada dua kategori, ya, sekurang-kurangnya. Yang pertama ada non-muslim yang memerangi, yang memusuhi kaum muslimin serta menyakiti mereka, dan yang kedua yang hidup berdampingan dengan umat Islam. Yang pertama, maka sepakat para ulama kita tidak bertakziah kepada non-muslim yang memerangi, yang menyerang, yang menyakiti kaum muslimin. Adapun non-muslim yang hidup berdampingan dengan umat Islam, baik mayoritas ataupun minoritas, maka kita boleh bertakziah kepada non-muslim, tentunya sebagai bentuk muamalah, ya, perlakuan kita terhadap siapapun, ya, yang sedang berduka, sebagai bentuk muamalah thayyibah atau muamalah hasanah kaum muslimin kepada siapapun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bolehkah kita menangis, ya, saat berkabung atau sedang bertakziah, ya? Dalam hal ini ada beberapa penjelasan atau beberapa pedoman, ya. Yang pertama diceritakan dalam hadis Al-Baihaqi bahwa disebutkan bahwa Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi bersabda, al-mayyitu yu'adzab bi buka'il hayy, bahwa mayit disiksa di kuburnya lantaran tangisan orang yang hidup. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan yu'adzab al-mayyitu bi buka'i ahlihi, mayit disiksa di kuburnya lantaran tangisan keluarganya. Lantas apakah kemudian tangisan itu, ya, saat berkabung merupakan sesuatu yang diharamkan secara mutlak atau ada pengecualian? Maka mayoritas atau umumnya para ulama mengatakan bahwa menangis saat berkabung tidaklah dilarang atau bukanlah sesuatu yang diharamkan. Namun apabila tangisan itu mengandung ratapan dan perbuatan-perbuatan jahiliyah, maka tangisan itu menjadi haram. Ya, ini seperti mana yang disebutkan dalam beberapa hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika beliau menangis, ya, ketika kematian putranya Ibrahim, ada salah seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau juga menangis? Maka Nabi menjawab, innaha rahmah, tangisan itu adalah bentuk kasih sayang. Yang dilarang itu adalah ketika kita meratapi atau menyesali atau tidak ridha dengan kematian mayit. Ya.
Selanjutnya Nabi juga pernah bersabda pada hadis Bukhari Muslim, innal aina tadma, mata kita boleh menangis, berurayan air mata, wal qalba yahzan, hati itu bisa bersedih, bisa berduka, wala naqul illa ma yurdi au ma yarda rabbuna, dan kita tidak akan mengatakan melainkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, ya, dan kami wahai putraku Ibrahim bersedih dengan pemergianmu. Maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah juga menangis saat putra beliau, ya, itu wafat. Maka kata para ulama, tangisan yang terlarang itu apabila mengandung 4 unsur. Unsur yang pertama, tangisan yang berisi ratapan. Ya, ratapan itu ya boleh jadi dengan suara yang terlalu tinggi, ya, raungan-raungan yang sangat terlarang, ya, atau boleh jadi dengan ucapan-ucapan yang bermakna ratapan, meratap, menangisi, ya, terhadap pemergian orang yang telah wafat. Yang kedua, tangisan yang tidak ridho dengan takdir kematian. Dia tidak ridho dengan pemergian anggota keluarga yang wafat. Ini tangisan yang terlarang. Yang ketiga, tangisan yang disertai perbuatan-perbuatan yang terlarang. Ya, di antara tradisi Arab jahiliyah, ketika ada keluarga mereka yang wafat, ada yang menampar wajahnya, ya, ada yang menyobek pakaiannya, ada yang menggundul atau memotong rambutnya dan lain-lain. Ini merupakan perbuatan-perbuatan yang terlarang, bukan bagian dari tradisi sunnah dalam Islam. Dan yang keempat, tangisan yang terlarang adalah tangisan pura-pura, ya, tangisan palsu yang biasanya dilakukan karena wasiat mayit kepada keluarga untuk ditangisi. Dalam tradisi Arab jahiliyah, mereka merasa terhina jika ada keluarga mereka yang wafat namun tidak ada yang menangisi, ya. Bahkan suatu keluarga dihormati di kalangan masyarakat apabila banyak orang yang menangisi, ya, kematian seseorang. Oleh sebab itu, di antara tradisi Arab jahiliyah, mereka berpesan, berwasiat kepada keluarganya agar ditangisi, diratapi ketika mereka meninggal dunia. Maka tangisan seperti inilah yang dimana mayit akan diazab, ya, karena ada sebab atau ada alasan, ya, ketika mayit sebelum dia wafat berwasiat kepada keluarganya untuk ditangisi setelah pemergiannya. Seharusnya tangisan itu adalah tangisan cinta, tangisan kasih dan sayang kepada keluarga, ya. Jadi tidak perlu kemudian ada pesan atau ada wasiat dari orang yang masih hidup agar ditangisi ketika dia wafat. Muslimin muslimat sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagian yang terakhir adalah ketika kita bertakziah kepada keluarga yang sedang berduka, maka hendaknya kita ikut membantu meringankan beban mereka. Bisa dengan menguatkan mereka, memotivasi mereka untuk bersabar, ya, mendoakan mayit, serta mungkin membantu urusan-urusan mereka. Ini seperti mana yang terjadi ketika kematian anak pamannya Ja'far bin Abi Thalib. Ya, Ja'far ketika wafat pada perang Mu'tah, maka Nabi bersabda kepada para sahabat, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum." Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena pada hari ini mereka tengah sibuk. Artinya sibuk mengurus jenazah, ya, mungkin mereka sedang bersedih, mereka sedang berduka, maka tentu kondisi itu memberatkan keluarga mereka. Maka kita sebagai pelayat, ya, baik keluarga, sahabat, tetangga, dan siapapun dari kaum muslimin disunahkan membantu meringankan mereka serta memenuhi, ya, kebutuhan mereka, apakah itu makanan, minuman, serta apa saja keperluan yang mereka butuhkan ketika sedang berduka. Hadirin muslimin muslimat sahabat asa yang dimuliakan Allah, demikian penjelasan seputar fikih takziah. Semoga dengan mengetahui fikih takziah ini kita betul-betul mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata datang melayat tapi ikut mendoakan, menguatkan keluarga korban serta mayit yang meninggal dunia. Semoga bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.